layoutnya atau outline-nya sudah kami siapkan. Disiapkan, nanti tinggal di syukur Bu Nur sudah punya draftnya tuh. Kurikulum Merdeka. Komnya sudah ada. Oh iya, baik. Nanti dituntaskan sesuai dengan panduan dari Dirjen Pendis ya. Jadi untuk kom kita tidak ngarang, tapi ada panduannya dari Dirjen Pendis. Baik, kita lanjut sedikit lagi struktur kurikulum untuk MI. Di struktur kurikulum MI, tolong perhatikan, di sana ada 3 fase. Coba biar kita, Mbak Vita, 3 fase. Coba terbaca tidak dari sana? Atau di laptop Bapak Ibu kan tadi materi sudah saya share ya, sudah saya bagi ke nol buku kala. Fase A. Fase A untuk kelas 1 dan 2. Ya. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Oke. Apa maksudnya itu? Bahwa struktur di MI terdiri atas berapa fase? 3 fase. Fase A, Fase A sampai fase 2, B, 3 dan 4, C, 5 dan 6. Nah, nanti guru-guru yang mempunyai tanggung jawab di fase A silakan saling berkolaborasi di dalam proses nanti menjabarkan CP menjadi tujuan pembelajaran ya, berkolaborasi sampai pada pembentukan ATP ya. Sudah sekarang sudah mulai paham ya bahwa di MI ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Kemudian di MTS ada fase D, selanjutnya di MA fase E, F. Oke, baik. Berikutnya pembelajaran intrakurikuler dan penguatan profil belajar Pancasila. Dibaca saja dah biar ini. Samsul. Coba Mas Samsul. Adilannya. Ya. Satuan Pendidikan Negeri atau MI dapat mengorganisasikan penguatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Ya. Proporsi beban belajar di SD atau itu terbagi jadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler dan B. Penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin dilakukan dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Setelah Pak Samsul baca itu, apa yang Pak Samsul peroleh dari informasi itu? Maksudnya bagaimana? Pertama dari pendekatan dulu, pendekatan pembelajaran di MI dengan cara bagaimana? Ada berapa cara? Ada berapa peluang? Ada 2. Iya. Apa? Pendekatannya apa saja? Pendekatannya ada berapa? Pendekatan. Di paragraf yang Pak Samsul baca tadi, Satuan Pendidikan SDMI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran dan tematik. Iya. Jadi maksudnya apa maksudnya? Menurut Pak Samsul bagaimana maksudnya itu? Dengan memberikan mata pelajaran ke siswa atau siswi. Yang kedua dengan apa ya? Dengan tematik ya. Iya. Ya. Saya pertajam bahwa di MI menurut kurikulum Merdeka diberi peluang boleh menggunakan pendekatan mata pelajaran dan boleh menggunakan pendekatan tematik. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau memang
di MI Kuba ini putuskan menggunakan pendekatan pembelajaran mata pelajaran. Nah, berarti nanti menggunakan mata pelajaran seperti itu, guru maba bukan guru kelas, guru tema, tidak pakai tema itu kalau mau murni gitu ya. Tapi kalau mau tetap menggunakan seperti yang sekarang berlangsung, kan ada tematik juga ada maba. Ya silakan, artinya itu diberi peluang, diberi peluang, dia diberi kemungkinan untuk bisa lakukan itu. Ya. Kemudian yang kedua, proporsi beban belajar dibagi menjadi dua. Apa maksudnya proporsi beban belajar menjadi dua? Ada pembelajaran intrakurikuler dan ada pembelajaran co-kurikuler. Dan dalam hal ini proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, ini 20% dari beban belajar utama. Maksudnya bagaimana? Ibu Bapak, untuk profil belajar Pancasila ini karena memang memerlukan proses pembimbingan dari guru, ya, maka alokasi waktunya pun setidaknya mengambil 20% dari beban belajar dalam 1 tahun, ya 20%. Jadi maksudnya bukan berarti Bapak Ibu kemudian bertambah bebannya, ya bertambah beban, tetapi secara perhitungan sesuai dengan struktur kurikulum nanti sudah bisa Bapak Ibu lihat jumlahnya berapa jam pelajaran dalam 1 tahun. Kemudian 20% dari jumlah jam itu Bapak Ibu manfaatkan untuk bimbingan profil pelajar ya intinya. Oke. Kemudian itu tadi udah baca belakangnya Mas Samsul. Nah, Bu siapa? Bu Umi, ya biar sambil mengingat. Coba Bu Umi bacakan itu, kemudian apa maksudnya? Ini Pak. Oke, berdiri boleh berdiri. Ya. Maaf saya tidak bisa jauh-jauh ya, ini pinggang saya enggak bermasalah. Oke. Laksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dilakukan secara fleksibel baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pembelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Apa maksudnya? Coba menurut Mbak Umi, apa maksudnya itu? Coba dibantu apa kata kunci yang pertama itu dalam pelaksanaan penguatan profil proyek profil belajar Pancasila. Dilakukan secara fleksibel, tidak terikat. Apanya yang fleksibel? Mata pelajaran jumlah. Mata pelajarannya waktu pelaksanaan. Ya, baik. Dan 1 poin dapat. Apa lagi? Nah, Fidra coba. Apa lagi? Poin penting yang ada di sana. Apakah proyek profil belajar Pancasila itu harus selalu terkait dengan capaian pembelajaran? Tidak harus sama. Tidak harus. Oke. Kemudian secara pengelolaan waktu, ya, apakah harus sama? Nah ini misalnya, jadi begini, proyek profil belajar Pancasila itu merupakan
diambilkan dari mapel-mapel yang ada di lembaga, yang ada di madrasah itu, ya. Tetapi tidak harus proporsinya sama. Misalnya untuk mapel bahasa Indonesia diambil 2 jam pelajaran, untuk mapel IPS diambil 2 jam pelajaran. Tidak harus selalu sama alokasi waktu yang diperuntukkan ataupun materi yang diambil untuk profil belajar Pancasila. Fleksibel, jadi bisa jadi itu juga dalam proses penyebaran alokasi waktunya tidak harus sama rata-rata tiap hari 2 jam pelajaran, tidak harus. Jadi tergantung, ada sistem yang proses nanti. Ini saya bicara tentang proyek profil belajar Pancasila ya, sebagai salah satu unsur dari KOM. Di dalam proses pelaksanaannya boleh diambilkan pada 1 hari penuh proyek profil belajar Pancasila. Boleh juga disisipkan di tiap akhir mapel misalnya, boleh harian. Boleh juga diambil secara blok. Blok itu misalnya di menjelang akhir semester atau tengah semester, boleh. Itu tekniknya fleksibel, diberi kewenangan kepada lembaga pendidikan, pada satuan pendidikan. Itu ya untuk ini. Nah, ini contoh, ini alokasi waktu mapel SD MI sama ya untuk kelas 1, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Oke, secara struktur itu sudah terdistribusikan. Saya cukupkan dulu sampai di sini untuk KOM. Kemudian nanti untuk tugasnya ya Bapak Ibu bisa buka di lembar kerja. Ada LK, Mbak, bisa dibuka folder LK. Ya langsung biar tidak lupa. LK. Di LK itu sudah merupakan kumpulan beberapa LK yang akan kita lakukan bersama ya. Jadi saya dan Pak Jirudi sudah kompromi bahwa produk ya, kegiatan BIMTEK, namanya BIMTEK, memang harus ada produk gitu ya. Nah, soal hal-hal yang sifatnya konsep harus disamakan persepsi, maka harus kami lakukan seperti ini biar paham, memiliki persepsi yang sama. Nah, sebagai bukti LK KOM. Ah iya. Ini LK KOM-nya. Ini draft informasinya ya, draft informasinya dan outline-nya sudah seperti ini, Bu Nur, yang dijadikan panduan ya, yang sesuai panduan begitu. Nah, untuk contoh isinya, tadi kan prosedurnya Bapak Ibu melakukan analisis SWOT dulu ya. Makanya nanti setelah ini kita akan juga praktekkan analisis SWOT untuk sama-sama kita menemukan apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita, untuk nanti masuk ke proses penyusunan KOM. Ini menjadi tugas bersama Bu Nur, minimal nanti tim pimpinan ya, tim pimpinan untuk menyusun draft. Nanti diflorkan setelah disusun oleh dibuat rancangannya oleh tim penyusun, tim perumus, dan nanti diflorkan, diberi masukan, minta masukan dari para stakeholder maupun termasuk komite. Nanti kita akan diatur waktunya. Cukup untuk ini lembar kerjanya. Nanti ini tanggung jawab lembaga satuan pendidikan baik RA maupun MI. Tugasnya atau tagihannya ini.
Saya kembalikan, saya akhiri dulu untuk materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh, Pak Rudi mau nambahkan.